Assalamualaikum Ananda yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan dijauhkan dari mara bahaya ya nak. Ananda, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang berhubungan dengan cuaca, perubahan dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali pembelajarannya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari macam-macam jenis cuaca. Nah, sekarang kita lihat pada perubahan cuaca. Perubahan cuaca adalah peristiwa alam yang terjadi di suatu wilayah yang ditandai dengan perubahan aktivitas seperti cerah, berawan, mendung, dan hujan. Perubahan cuaca dipengaruhi oleh suhu udara, kelembapan udara, kecepatan dan arah angin. Sedangkan perbedaan cuaca satu daerah dengan daerah lain dikarenakan sudut pemanasan matahari yang berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lainnya karena perbedaan lintang bumi. Di negara kita Indonesia, lembaga yang bertugas melakukan perkiraan cuaca adalah BMKG, yaitu singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca dan perubahan cuaca sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, seperti kegiatan bercocok tanam, pertumbuhan tanaman, proses pengeringan, dan jenis pakaian yang digunakan. Pada kegiatan bercocok tanam atau pertanian, tanaman sangat menyukai cuaca hujan karena cuaca hujan bisa menyebabkan tanah basah dan lembab sehingga tumbuhan bisa tumbuh dengan subur. Tetapi jika cuaca hujan terus-menerus itu menyebabkan akar membusuk karena terendam air dan bisa menyebabkan tanaman menjadi mati. Contoh pengaruh cuaca terhadap pertumbuhan tanaman, cuaca cerah sangat berpengaruh kepada pertumbuhan tanaman karena cuaca cerah dapat membantu tumbuhan untuk memasak makanan atau fotosintesis. Tetapi jika cuaca panas terus-menerus dapat menyebabkan tanah menjadi kering sehingga tanaman kekurangan air dan akhirnya mati. Contoh pengaruh cuaca terhadap proses pengeringan. Contohnya ketika kita menjemur pakaian, kita sangat membutuhkan cuaca cerah atau panas. Dan juga untuk mengeringkan makanan seperti ikan asin, kerupuk, menjemur padi, dan lain-lain. Dan cuaca juga sangat berpengaruh terhadap pakaian yang kita gunakan. Contohnya saat cuaca cerah atau panas, kita akan menggunakan pakaian yang menyerap keringat seperti pakaian yang terbuat dari bahan katun. Sedangkan saat cuaca dingin, kita membutuhkan baju yang tebal seperti jaket agar kita tidak kedinginan. Bahkan kita membutuhkan jas hujan jika cuaca hujan. Perubahan cuaca yang secara cepat dan tiba-tiba disebut cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim biasanya terjadi pada musim pancaroba. Pancaroba adalah musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Nah, pada musim pancaroba ini cuaca tidak menentu. Kadang-kadang sangat panas, tiba-tiba turun hujan. Perubahan cuaca yang sangat ekstrim ini dapat menyebabkan tubuh rentan terhadap berbagai penyakit. Nah, penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain penyakit flu, mimisan, sesak nafas, dan gangguan saluran pencernaan. Untuk mengantisipasi serangan penyakit akibat cuaca pada musim pancaroba dapat kita lakukan antara lain. Pertama, menjauhi udara dingin. Semakin dingin suhu udara, daya tahan tubuh juga biasanya semakin lemah. Karena itu kita harus menjaga kondisi tubuh agar tidak terlalu kedinginan. Dengan cara kita menggunakan baju yang tebal atau jaket saat udara dingin. Yang kedua, makan makanan yang bergizi tinggi. Nah, karena kondisi setiap orang berbeda, maka dari itu kita harus mengimbangi
tubuh kita dengan memakan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi merupakan suplemen untuk kebutuhan tubuh kita. Yang ketiga, tidak terlalu sering berada di tempat ramai. Karena virus mudah menyebar kemana-mana dan kita tidak tahu kapan dan di mana virus tersebut berada. Maka dari itu lebih baik kita menghindari tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang agar kita bisa terhindar dari penularan penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang keempat, mencuci tangan dan kaki. Nah, karena virus bisa saja menempel pada benda-benda di sekitar kita, maka untuk itu agar kita bisa terhindar dari virus, kita sering mencuci tangan dan kaki. Yang kelima, istirahat yang cukup. Kondisi tubuh yang lelah akan memudahkan serangan virus flu. Oleh sebab itu, istirahatlah ketika tubuh kita sudah kelelahan. Istirahat yang paling baik adalah dengan cara tidur. Setelah Ananda menyimak penjelasan yang Ibu berikan, silakan Ananda jawab pertanyaan berikut ya Nak. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.